Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun materi yang akan kita bahas adalah mengenai berempati itu mudah, menghormati itu indah. Berikut kita simak garis besar apa saja yang akan dibahas dalam video pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, marilah kita saksikan video berikut ini. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Empati merupakan sifat terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh umat manusia untuk berempati terhadap sesamanya, peduli
dan membantu antar sesama yang membutuhkan. Islam sangat menganjurkan sikap empati sebagaimana tertera di dalam Quran surah An-Nisa ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuqhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas secara tidak langsung mengajarkan kepada kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan orang mukmin yang lain. Apabila ia sakit, maka kita pun merasa sakit. Apabila ia gembira, maka kita pun turut merasa gembira. Siapakah orang yang paling dekat dengan kamu sejak lahir? Tentu kedua orang tua kamu, bukan? Merekalah yang membawa kamu ke dunia ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasa mereka besar sehingga kamu tidak akan mampu menghitungnya. Mulai dari mengandung, menyusui, memelihara, sampai memberi kasih sayang. Ibu mengandung dengan penuh susah payah dan melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Ibu menyusui selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang dan terjaga malam hari karena memenuhi kebutuhan anaknya. Ibu dan ayah memelihara kita sehingga kita siap untuk hidup mandiri. Ibu dan ayah memberi kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan. Tugas kita adalah berbuat baik kepada keduanya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Adapun cara kita berbakti kepada kedua orang tua, ketika orang tua kita masih hidup, maka perlakukanlah keduanya dengan sopan dan hormat. Bantulah pekerjaannya, ikutilah nasihatnya apabila nasihat itu baik, dan bahagiakanlah keduanya. Namun apabila kedua orang tua kita sudah meninggal, cara berbakti kita kepada keduanya adalah dengan mendoakannya setiap saat, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang berbunyi, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kemudian kita laksanakan wasiatnya dan kita jaga nama baiknya. Kita juga diperintahkan berbuat baik atau berbakti kepada guru. Gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Sebagai pendidik, guru mengajarkan kita menjadi manusia yang berilmu, berbudi pekerti luhur, mengerti baik dan buruk, dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Tidak hanya bertanggung jawab kepada diri sendiri, tapi juga bertanggung jawab kepada agama, bangsa, dan negara.
Guru jugalah yang menjadikan kita orang yang pandai dalam memahami ilmu pengetahuan, sehingga kita bisa memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Oleh sebab itu, kita harus berbakti kepada guru dengan cara mengucapkan salam apabila bertemu, memperhatikan apabila diajak bicara di dalam dan di luar kelas, bersikap rendah hati, sopan dan menghargai, melaksanakan nasihatnya dan melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas.